Hai, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini gua punya si Zaku 2 dari JMS. Nah, ini dia si Zaku dari JMS. Kalau kalian mau nyari, ini sekitaran harganya 120 ribuan sampai 130 ribuan ya. Dan gua penasaran banget sih. Si Zaku 2 ini kan diambil dari seri GTO atau Gundam The Origin. Dimana kalau kalian tahu, di Bandainya sendiri si HG Gundam The Origin itu, dia itu detailnya mantep banget. Jadi di Bandainya sendiri si HG Zaku dari Gundam The Origin ini, dia dirilis belum lama. Cuman gua agak lupa tahun berapa itu. Dan kalau nggak salah versinya yang C6H6 ya. Dimana detailnya bagus dan aksesorisnya lumayan banyak. Cuma kalau kalian mau nyari Bandainya kayaknya udah agak langka ya. Dan harganya mungkin rada mahal. Bisa 2 kali lipat lebih dari ini. Nah, nggak usah banyak ngomong lagi. Langsung aja kita lihat reviewnya. Box art dari HG Zaku 2 GTO version dari JMS nih kayak gini, dengan background warna hijau dan siluet Zaku 2 dengan basokannya. Di pojokan atas ada tulisan JMS, dan di sini ada tulisan GTO, dan di pojok bawah ada tulisan Cina yang gua nggak tahu artinya apa. Di samping sini ada peringatan dengan tulisan Cinanya, dan di samping-samping lainnya polosan aja kayak gini. Dan dari dalam boxnya kita dapat 3 kantong dan 1 manual book kayak gini dengan tulisan Cina. Dan untuk bagian dalamnya, gue yakin nih kalau dia itu jiplak banget sama Bandainya. Yang tahu coba komen di bawah. Dan dari dalam kantongnya kita dapat 1 buah water slide decals kayak gini. Kemudian kita juga dapat 12 runner dengan kualitas bahan dan cetakan yang udah sangat-sangat bagus. Nih, liatin deh detailnya tuh mantep banget ya. Dan part hijau runner A itu ada 2 ton warna, dan 2 runner ini bahannya agak elastis. Untuk proses perakitannya, HG Zaku 2 GTO dari JMS ini menurut gua one of the best dari HG Gunpa Bootleg. Dan seperti tadi yang gua bilang, kualitas bahannya itu udah bagus banget, dan ini terbukti pada saat proses perakitannya. Jadi snap-fitnya tuh udah enak banget dan gak ada masalah pada saat nyatuin part satu dengan part yang lainnya. Tapi katanya ada beberapa orang yang bilang PC-nya itu keras banget. Tapi yang gua rasain pas saat ngerakit si Zaku 2 dari JMS ini fine-fine aja sih, gak ada masalah pas saat perakitan si PC-nya. Apa mungkin gua udah biasa banget ya untuk ngerakit bootleg. Dan yang lebih menariknya lagi, kita banyak dapat extra partnya. Jadi kalian bisa gonta-ganti gaya atau mode kalau kalian mau. Mulai dari kepalanya yang kalian bisa ganti sama yang bertanduk. Part dadanya juga kalian bisa pilih. Di antara beberapa bentuk ini sesuka kalian. Shoulder pad kirinya juga bisa kalian ganti dengan yang 1 tanduk aja. Armor tangan kiri juga kalian bisa copot dan ganti dengan part yang biasa. Termasuk juga backpack, ini bisa kalian ganti dengan backpack yang Zaku biasa juga. Dan terakhir, tempurung kaki bisa kalian ganti warnanya jadi warna hitam. Dan gue juga sangat-sangat menyarankan kalian buat masang water slide decalsnya biar keren maksimal. Nah, untuk nambahnya ini udah tersamarkan dengan sangat baik. Cuman sayangnya SIM lainnya di bagian tangan kiri itu agak kelihatan. Punya gua nggak tahu kalau misalkan kalian nanti. Nah, kalau kalian ada cerita apa pas proses perakitannya? Ini dia yang akan kita dapat setelah kita selesai rakit. Cukup banyak aksesorisnya ya, cuman sayangnya kita nggak dapet stand base-nya. Nah, pertama kita dapat body unitnya, dan ini si Zaku 2 standar yang paling keren yang pernah gua lihat. Bahkan kalau dibandingkan dengan RG-nya, gua pribadi lebih suka desain dari si Zaku 2 dari Gundam The Origin. Secara desain dan proporsi badan dia lebih berisi dan lebih gagah dibandingkan Zaku 2 yang lama. Apalagi secara warna, hijaunya tuh lebih gelap dan terlihat lebih militeristik. Detailnya juga juara banget deh. Panelannya tuh melimpah, ditambah dengan water slide decals bikin tambah keren si Zaku 2 dari Gundam
Gundam di Origin ini. Dan buat build quality-nya ini perfect sih. Gak terasa kalau ini barang bootleg, karena sebagus itu yang gua rasa. Partnya tuh kokoh dan gak ada yang gampang copot. Dan hasil jadinya ini rapih banget. Ini dia kepala si Zaku 2 yang ikonik banget dan tambah keren dengan decals di jidatnya. Bagian bawah kepala ada panel yang bisa gerakin sensor mono eyes-nya. Kemudian bodinya kayak gini dengan tambahan gatling gun di dadanya dan detail pintu kokpit yang cakep banget. Apalagi ditambah water slide decals lambang Zeon di dadanya nambah cakep berkali-kali lipat. Dan ini dia tangan kiri dengan shoulder pad berdurinya. Plus ada tambahan armor tangan yang keren banget. Kayaknya di Zaku seri lain nggak ada yang kayak gini deh. Dan untuk tangan kanannya, shoulder padnya berbentuk shield dan tangan Zakunya normal kayak gitu. Kemudian ini dia Wise-nya yang punya desain kayak rok yang simple kayak gini. Kemudian ini dia kaki yang menjadi ciri khas Zaku dengan kabelnya. Dan kakinya dapat penambahan panelen yang banyak banget. Sehingga tampilan kakinya jadi jauh-jauh lebih keren. Dan untuk backpacknya sedikit agak berbeda dengan lubang di kiri dan kanannya untuk simpen cantolan basokanya. Nah, untuk tinggi si Zaku 2 dari GTO ini hanya 12 sentian aja. Nggak terlalu tinggi ya, tapi emang Zaku nggak terlalu tinggi. Kayak si Hage Saiko Zaku ini yang nggak terlalu tinggi juga. Tapi kalau kita bandingin sama Gera Zulu, tingginya jauh ya. Dan Gera Zulu bentuknya lebih mengintimidasi. Dan kalau kita bandingkan sama si Hage Shinanju, udah pasti lebih tinggi dan lebih keren tentunya si Hage Shinanju. Artikulasi kepala ke atas ke bawahnya kayak gini. Ke samping-sampingnya udah bagus, dan dia juga bisa diputar 360 derajat. Bodinya ke depan ke belakang kayak gini, ke samping-sampingnya cuma segini aja, dan putaran pinggangnya mentok segini. Bagian dadanya bisa digerakin sedikit. Shoulder pad kirinya digerakin keluar kayak gini, rentangan tangannya segini, bicepnya bisa diputer, tekukan tangannya ini udah double joint kayak gini, dan tangannya itu bisa diputer. Shield bagian sini bisa diputer kayak gini. Wise depan kita bisa kedepanin kayak gini. Wise samping bisa digerakin sedikit aja. Kaki ke depannya tuh jauh kayak gini. Ke belakangnya tuh mentok. Kakinya harusnya bisa split, cuman kehalang wise samping. Kemudian pahanya bisa diputer. Tekukan kaki cuman 90 derajat. Kaki ke depan ke belakangnya kayak gini. Ke samping-sampingnya kayak gini aja. Joinnya tuh kokoh banget, dan dia juga bisa berdiri tanpa stand base dengan sangat-sangat baik. Untuk aksesoris selanjutnya, kita dapat sepasang tangan menggenggam kayak gini, sebuah tangan terbuka, dan sebuah tangan untuk menembak. Kita juga dapat sebuah long rifle seperti ini, yang cuman ada di versi Gundam di Origin-nya, yang keren parah sih. Jadi kalian bisa posein gaya sniper kayak gini. Kemudian kita dapat dua bilah kapak ciri khas si Zaku-nya. Di mana satu kapak yang ada cantolannya buat disimpan di wise samping maupun di belakangnya. Dan yang satu lagi adalah untuk dipegang di tangannya, yang ternyata ini agak oglek. Kemudian kita dapat basoka seperti ini yang simple, di mana pegangannya bisa kita gerakin, kekerannya juga kita bisa gerakin, dan gagang depannya juga bisa kita gerakin. Kemudian kita dapat dua buah isi basokanya yang bisa kita tempel di shield shoulder padnya kayak gini. Kita juga dapat konektor backpack untuk basokanya, jadi kita bisa simpan basokanya di backpacknya kayak gini. Dan kita dapat rifle machine-nya, jadi bukan rifle Zaku biasa ya, tapi ada tambahan peluru dan tempat penyimpanan pelurunya yang bisa kita tempelin di backpacknya kayak gini. Ini asik kan? Terakhir, kita dapat konektor stand base-nya yang bisa dipasang di selangkangannya kayak gini. Nah, ini dia Hage Zaku 2 versi Gundam di Origin dari JMS dengan memakai aksesorisnya yang keren parah sih. Apalagi buat gua, penggemar Mobile Suit dari Zeon. Ini pasti keren banget. Dan menurut gua, playability-nya ini cukup memuaskan sih. Artikulasinya memang bukan yang terbaik, tapi dibandingkan dengan Hage Saiko Zaku, ini udah jauh lebih bagus. Terutama bagian bodinya. Salah satu faktor yang bikin seru main ini adalah aksesorisnya yang cukup banyak, sehingga memberikan banyak opsi untuk model posenya. Dan faktor build quality-nya yang oke, bikin gak khawatir pas maininnya, gak usah takut copot partnya, dan enggak loose juga. Satu-satunya kekurangannya adalah nggak dapat stand base yang bisa memudahkan kita buat pose lebih dinamis.
Kalian punya cerita apa pas mainin kit satu ini? Nah, jadi kesimpulan review kita untuk si HG Zaku 2 GTO dari JMS ini, menurut gua ini worth it banget buat kalian beli. Dan memang sebagus itu sih kit ini. Jadi kalau misalkan masih ada, kalian langsung check out aja. Dan sebagus-bagusnya bootleg, ini kan jiplak dari Bandai-nya. Jadi kalian wajib beli juga untuk Bandai-nya. Karena udah pasti bagus juga si Bandai-nya. Dan jadi salah satu bentuk dukungan kalian buat si Bandai-nya. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni. Salam satu Gundam dan bye.